Hijriah 1238 30, sedangkan Syekh Utsman dilahirkan tahun 1238. Terpaut 8 tahun Habib Utsman dengan Kiai Nawawi Banten, masih seperti Nawawi Banten 8 tahun. Tapi beliau meninggal itu umur 80 tahun Kiai Nawawi Banten. Tapi diukur dengan karangan kitab-kitabnya itu 800 kitab lebih. Yang baru dicetakkan itu masih 200 kitab, yang dulu masih 200 kitab. Jadi kalau orang tidak diberi berkah umurnya, tidak mungkin. Kita ngitung per lembar kitab-kitab setiap hari itu, dan itu berbujalan, artinya berjilid. Itu hebatnya barokah umurnya. Termasuk lebih-lebih yang didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau orang yang sukses, berhasil di dalam umurnya, sehingga tanah-tanah wakaf banyak yang diwakafkan oleh beliau, dan termasuk orang terkaya di Syria atau sekarang Syam atau Syria. Putranya rata-rata kaya, dan rata-rata putranya menjadi waliullah dan hafizul Quran. Yang hafizul Quran ada yang 4 orang muhaditsin, jago ilmu hadis. Maka dari itu barokah umur, barokah rezeki, barokah putra putri sangat-sangat dibutuhkan. Siapa sih orangnya yang tidak mendapatkan anaknya menjadi orang-orang yang soleh? Ya. Tapi di sini ada satu hadis juga, jangan salah paham menafsirkan. Tidak mata di mana ada di kota amalu, amali ilmu talak. Jika anak cucu ada itu meninggal, putuslah amalnya. Itu tidak semuanya. Ya, lalu kita diputus kerja doa tidak sampai. Kita cuma gini-gini. Bukan begitu maksudnya. Yang ketiga itu adalah yang pertama adalah sholat. Yang terakhir itu yang terakhir, waladun sholat ya kaulah. Waladun sholat ya kaulah kalau lebih bahasa. Waladun sholat ya kaulah itu nakirah. Jadi siapapun bisa sampai asal mendoakan anak angkat, anak tiri, anak murid, tetangga kita, anak-anak kita yang dekat kepada beliau itu kita berdoa sampai tidak putus. Ada perbandingan sahabat itu lagi ketika Rasulullah maruf fil qubur, lewat dalam kubur, beliau mendengar tangisnya dari kubur, lalu beliau menebas kurma, lapak kurma, ditancapkan di makamnya, langsung dia dan tangisnya senang. Ditanya dia Rasulullah, apa itu maksudnya lapak kurma ditancapkan? Beliau bersabda, selagi pohon daunnya di kurma ini masih hijau, masih bertasbih kepada Allah SWT, dengan tasbihnya pohon atau daun tersebut menjadi turunnya rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga yang di dalam kubur mendapat siraman rahmat dari sebab pohon itu. Masa Fatihah kalah dengan pohon kurma? Masa Fatihah kan sampai kalau dipikir secara logika tidak ada yang lebih ayat Al-Quran. Itulah dengan adanya tahlil siapapun yang meninggal kita curiga dan sebagainya, insya Allah akan sampai. Amin. Tadi kalau yang kedua, bapaknya almarhumah istri saya, maka dengan tahlil ini akan sebabnya tersampailah. Amin. Yang kita tuju, yang tidak kalah pentingnya juga, yang kita kumpul bersama begini dan menunjukkan keukhuwahan yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.